Shalom, saudara kekasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira saudara setuju dengan saya, setiap orang yang melakukan kejahatan itu harus dihukum, saudara. Ya betul ya, saudara ya. Tetapi kadangkala, saudara, kita menyaksikan ada orang yang melakukan kejahatan tetapi tidak dihukum. Lalu kita bilang, itu tidak adil. Sebaliknya, saudara, ada orang yang tidak melakukan kejahatan lalu dituduh, kemudian dihukum, saudara. Dan kita juga bilang, ini tidak adil, saudara. Lalu kita bisa saja mencela lembaga peradilan yang tidak berlaku adil, saudara. Saya kira siapapun kita, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita dengan yang namanya ketidakadilan. Kita juga tidak setuju kalau kita diperlakukan juga tidak adil. Kenapa, saudara? Karena ketidakadilan itu akan berdampak buruk kepada orang lain dan juga akan merugikan orang lain, saudara. Sebaliknya, kita ingin supaya apapun yang kita lakukan, baik diri kita ataupun orang lain, saudara, semuanya bersifat adil untuk semua orang. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang keindahan keadilan Allah. Untuk itu kita membaca Mazmur 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguh kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa. Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapa atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudara dikasih dalam Tuhan, Mazmur 58 ayat 1 sampai 12 ini adalah sebuah mazmur ratapan dan juga permohonan minta keadilan Tuhan, di mana Daud, saudara, dia mengecam para pemimpin-pemimpin, para hakim-hakim yang korup, saudara. Dan di sini pemazmur juga memohon penghukuman Tuhan agar orang-orang yang melakukan kejahatan, saudara, agar orang-orang yang meremeh tentang hukum ini, saudara, Allah memberikan tindakan penghukuman sebagai bentuk keadilan Allah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat ke-6 ini, di sini Daud mengecam para hakim dan para penguasa yang lalim itu, saudara ya. Ayat 1 sampai 2 itu merupakan kritik atas ketidakadilan. Di sini Daud mempertanyakan integritas para pemimpin dan hakim-hakim yang seharusnya mereka adalah penegak hukum. Namun saudara, justru mereka mengambil keputusan yang tidak adil dan mereka merancangkan kejahatan di bumi ini. Mereka mempermainkan hukum, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita hari ini, saudara, itu pun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang, pertanyaan banyak masyarakat, bahkan kritik, saudara, tentang ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, saudara. Kemudian saudara, ayat 4 sampai 6, di sini Daud menggambarkan tentang karakter orang fasik itu. Dikatakan kejahatan mereka digambarkan sudah mendarah daging sejak lahir. Mereka itu dikatakan seperti racun ular berbisa yang menutupi telinga terhadap kebenaran. Walaupun ada banyak orang yang menyampaikan kritik, saudara, tetapi mereka menutup pendengaran mereka tentang kebenaran sehingga mereka terus-menerus hidup di dalam ketidakadilan. Lalu ayat 7 sampai 10, saudara, ini merupakan doa pembalasan
dan hukuman atas orang-orang fasik, saudara. Kalau kita perhatikan ayat 7-8 ini, di sini Daud menyampaikan permohonannya, minta Tuhan untuk menghancurkan kekuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak melakukan keadilan, orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan penindasan, saudara. Di sini digambarkan seperti mematahkan gigi singa ataupun melumpuhkan mereka agar tidak lagi berdaya. Lalu ayat yang 9-10, saudara, di sini Daud berdoa memohon kepada Tuhan supaya penghukuman itu dilakukan dengan cepat, saudara ya. Nah, ini suatu gambaran, saudara, keinginan Daud supaya orang-orang jahat, orang-orang fasik itu dibinasakan secara cepat. Dikatakan seperti air yang mengalir lalu lenyap, atau seperti semak duri yang terbakar sebelum sempat terasa panas, saudara. Nah, ini merupakan ekspresi kemarahan seseorang yang merasa tidak diperlakukan adil, saudara ya. Ataupun ini adalah kemarahan orang yang protes, yang kritik tentang kelaliman ataupun kefasikan orang-orang yang menindas orang lain. Nah, saudara, menarik sekali dalam ayat 11-12 ini merupakan keyakinan Daud akan keadilan Allah, dan Allah pasti adil untuk memberikan upah kepada orang-orang benar. Ayat 11 itu merupakan sukacita atas keadilan Tuhan yang Tuhan nyatakan, sehingga dia berkata umat Allah akan bersukacita melihat keadilan Allah di tengah-tengah pembalasan ataupun di tengah-tengah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak adil. Dan kemudian ayat yang 12, saudara, di sini dia menyatakan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, dan Daud menutupnya dengan suatu kesimpulan bahwa kuat seseorang, tangguh seseorang pada akhirnya itu terletak pada tindakan keadilan Allah yang membela orang-orang benar. Sehingga dia katakan bahwa ada pahala bagi orang benar, dan terbukti bahwa Allah kita adalah Allah yang adil untuk menghakimi dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kira kita setuju bahwa korupsi adalah sesuatu yang sudah terbiasa di sekitar kita, saudara. Mungkin kita katakan sudah memudaya di setiap lini kehidupan masyarakat dunia hari ini, saudara. Atau ya orang menganggap sesuatu yang sudah biasa. Kemudian ada orang berkata kalau tidak seperti ini, kalau kita tidak ikut orang lain, saudara, kita tidak akan cepat menjadi kaya, saudara ya. Sehingga orang menghalau segala cara untuk apapun yang diinginkan, termasuk untuk melakukan korupsi mulai dari yang kecil sampai yang besar, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, baik itu kecil atau besar, yang kira-kira merugikan orang lain, atau kita mengirim sesuatu yang bukan milik kita, saudara, itu adalah suatu tindakan ketidakadilan, saudara. Nah, biasanya memang orang itu dibawa mulai dengan hal yang dianggap sederhana, yang kecil. Tapi kalau kita melakukan ketidakadilan dari kecil menjadi sedang, menjadi besar dan lebih besar lagi, saudara, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, saudara. Dan akhirnya kita terbiasa dengan namanya korupsi, saudara. Dan saya mau beritahukan saudara bahwa apapun yang kita lakukan dalam ketidakadilan, ada konsekuensi, pasti ada konsekuensi yang Allah lakukan, saudara. Tentu, saudara, Allah menyatakan tindakan keadilannya bagi setiap anak manusia. Nah, saudara, saya tidak menghakimi saudara ya. Mungkin hari ini kita juga melakukan hal yang sama dengan diam-diam atau dengan tersembunyi. Tapi ingat, saudara, Tuhan adalah Tuhan kita yang maha tahu apa yang kita lakukan, ataupun Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, adil atau tidak adil, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, jika engkau hari ini, engkau diperlakukan dengan tidak adil, engkau merasa dirugikan, engkau diabaikan, saudara, saya kira pasti kita tidak terima. Kita tidak senang, bahkan kita bisa marah, saudara. Tapi biarlah kiranya melalui firman Tuhan hari ini, saudara, menolong kita untuk tidak terus-menerus kecewa, jangan terus-menerus marah, dan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Biarlah kita membiarkan, saudara, tindakan keadilan Allah itu yang dinyatakan kepada setiap orang.
Sebaliknya saudara, jika engkau yang melakukan ketidakadilan kepada orang lain hari ini, saudara, hati-hatilah, karena Tuhan pun akan menyatakan keadilan itu kepada engkau. Mari kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan, dan biarlah kita menikmati keindahan keadilan Allah dalam hidup kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami hari ini. Jika selama ini kami diperlakukan tidak adil, tolonglah kami ya Tuhan agar kami menyerahkannya kepada Engkau. Dan jika kami yang melakukan tindakan ketidakadilan merugikan orang lain, ampunilah kami ya Tuhan. Dan jangan kiranya Engkau menghukumi kami ya Tuhan. Dan kami minta Tuhan tolong kami agar kami belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya hidup kami berdampak bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.